Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga dalam keadaan sehat sentosa. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Sahabat Desa Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan IPB telah diberikan kesempatan untuk memberikan penyuluhan terkait produk pangan dalam rangka terciptanya usaha mikro kecil menengah bagi warga. Untuk itu, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian dari ketiga desa meliputi Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Kelurahan Gedung Beneng Baru, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung, dan Perkumpulan PKK RW 04, Kelurahan Kebun Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya bersama kelima teman saya izin untuk memperkenalkan diri. Yang pertama adalah I Gusti Bagus Ngurah Alit, dan yang kedua adalah Saudara Muhammad Adib Al-Hafiz, dan yang ketiga adalah saya sendiri, yaitu Muhammad Ausol Amri. Untuk selanjutnya terdapat Saudari Siti Rahma Fadilah, dan ada Saudari Raden Rani Oktaviani, dan yang terakhir adalah Saudari Dinda Handayani. Untuk selanjutnya, mari kita simak video proses pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Al-Hafiz, mahasiswa Teknologi Pangan IPB. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan cabai kering yang kita buat. Yang adalah cabai kering memiliki lama simpan yang lebih dibandingkan cabai biasa, karena cabai kering memiliki kandungan air yang lebih sedikit dibandingkan cabai biasa. Jadi mikroba perusak akan sulit untuk masuk ke dalam cabai kering. Yang kedua, cabai kering lebih mudah disimpan. Cukup dengan memasukkannya ke dalam toples kering tanpa perlu memasukkan ke dalam lemari pendingin. Kita bisa menyimpannya dengan mudah dan tidak perlu memakan banyak tempat. Ketiga, menurut penelitian, makanan tabur dan rasa pedas bisa meningkatkan nafsu makan. Nah, cabai kering bisa kita gunakan sebagai makanan tabur yang bisa meningkatkan nafsu makan kita dengan rasa pedas yang kita bisa atur sendiri sesuai selera masing-masing. Yang keempat, cabai kering mudah dibuat dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, dan kita bisa menggunakannya untuk berhemat. Seperti di saat harga cabai sedang murah atau kita memiliki cabai yang banyak, kita bisa mengolahnya menjadi cabai kering dan kita tetap bisa menggunakannya di saat harga cabai sedang tinggi. Yang kelima, rasa pedas pada cabai kering bermanfaat untuk meningkatkan imun tubuh, memperlancar peredaran darah, dan juga meningkatkan metabolisme. Dan itu semua bisa didapat tanpa menyebabkan emah, karena kepedasan pada cabai kering itu cukup dan tidak berlebihan. Jadi, dengan membuat cabai kering, kita bisa mendapatkan manfaat ekonomi dan juga manfaat kesehatan yang mana sangat penting pada masa pandemi sekarang ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita bikin cabai kering bareng-bareng. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cabai bubuk. Yang pertama itu ada cabai kering. Nah, cabai kering ini udah dilepas batangnya biar nggak kotor. Terus ada merica, ada ketumbar juga. Terus ada sedikit jinten untuk aroma. Dan ini ada bawang putih bubuk, ada kunyit bubuk, dan garam. Langkah pertama yang dilakukan itu adalah mensangrai dulu bahan-bahan yang kering seperti cabai kering, jinten, ketumbar, dan merica. Hal ini dilakukan untuk membuat produk tahan lama sekitar 1 bulan tanpa pengawet, dan juga membersihkan produk itu dari bakteri-bakteri.
atau kuman-kuman lain gitu. Baik, langkah selanjutnya itu ini yang sudah disangrai tadi kita masukkan langsung ke blender. Untuk bumbu-bumbunya teman-teman bisa memvariasikan sesuai selera teman-teman semua, bisa dengan menambahkan bumbu Royco atau bumbu-bumbu lain. Dan masukkan bumbu halus yang tadi, bawang putih bubuk, dan garam. Sudah langsung haluskan. Oke, baik, jadi ini bubuk cabai yang sudah jadi, bisa dilihat di. Nah, jika sudah, langsung ditaruh seperti ini. Oke, bubuk cabai sudah jadi setelah ini langsung bisa di packing, dan video packingnya akan dilanjutkan di video selanjutnya. Macam-macam jenis kemasan. Kemasan apa aja sih yang bisa dipakai untuk mengemas produk bubuk cabai? 1. Plastik PP. Plastik PP atau polypropylen adalah jenis plastik yang mempunyai ciri-ciri bening, transparan, dan tidak elastis. Ziplock pada kemasan berfungsi untuk menutup kembali kemasan yang sudah terbuka, sehingga produk dapat disimpan tanpa khawatir tumpah. Terdapat dua jenis desain kemasan PP, yaitu standing pouch dan pouch standar. Kekurangan dari kemasan ini adalah desain kemasan perlu ditempeli stiker satu persatu sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. 2. Craft paper. Kemasan stand pouch yang terbuat dari paper craft ini banyak digunakan untuk mengemas produk kopi. Namun, kemasan ini juga cocok digunakan untuk mengemas produk yang bentuknya bubuk. Kemasan ini dilengkapi dengan ziplock di bagian atas kemasan, sehingga tidak dibutuhkan alat bantu untuk melakukan penyegelan. Bagian luar kemasan ini terbuat dari kertas kraft, dan bagian dalamnya terbuat dari aluminium foil. Kekurangan dari kemasan ini adalah kemasan kertas yang mudah sobek, dan bila terkena air, airnya akan menyerap dan merusak tampilan. 3. Plastik kombinasi. Tipe kemasan pouch standar terdiri dari dua jenis bahan, yaitu metallized foil untuk bagian belakang dan plastik PP di bagian depannya. Untuk jenis pouch standar, produk dimasukkan dari bagian bawah, sehingga kerusakan ziplock pada bagian atas kemasan dapat dihindari. Kekurangan dari kemasan ini adalah membutuhkan alat bantu heat sealing untuk menyegel. Seperti kemasan PP, kemasan ini juga memiliki dua jenis desain, yaitu kemasan dengan ziplock dan tanpa ziplock. Untuk standing pouch, bagian belakangnya tidak terbuat dari metallized paper, melainkan terbuat dari aluminium foil yang lebih kaku dan tidak tembus cahaya. Sedangkan bagian depannya terbuat dari plastik PP. Produk dimasukkan melalui bagian atas kemasan. Kemasan ini juga membutuhkan heat sealing untuk melakukan penyegelan. Kemasan standing pouch juga memiliki dua jenis desain, yaitu tanpa ziplock dan dengan ziplock. Jadi, kemasan apa yang akan Anda pilih? Pertimbangkan juga harga dan jangan lupa cantumkan informasi produkmu pada kemasannya ya. Sebelum memasarkan produk makanan atau minuman ke masyarakat luas, diperlukan perizinan PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga. Lalu, apa itu PIRT dan bagaimana tahapan-tahapan untuk mengurus perizinan PIRT sendiri? Langsung saja kita simak videonya. Izin produksi PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga merupakan izin tertulis legal yang diberikan oleh Dinas Kesehatan setempat atas kelayakan dan keamanan produksi pangan rumah tangga untuk dipasarkan. Pasti udah pada paham apa itu PIRT. Terus bagaimana sih tahapan-tahapan untuk mengurus PIRT itu sendiri?
Oke, kita langsung ke tahap 1. Yang pertama, kita mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan setempat melalui surat yang diajukan oleh pemerintah desa setempat. Kemudian, berkas-berkas yang sudah diajukan akan diperiksa oleh Dinas Kesehatan untuk diambil keputusan apakah pihak pemohon izin PIRT akan diperiksa lebih lanjut atau tidak. Apabila permohonan ditolak, maka berkas-berkas yang sudah diajukan akan dikembalikan, dan apabila telah disetujui, maka selanjutnya akan dilaksanakan penyuluhan keamanan pangan sebagai syarat untuk memiliki izin PIRT. Apabila pihak pemohon sudah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan, selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan sarana produksi terkait dengan sarana produksi yang sesuai dengan keamanan dan kesehatan pangan. Apabila ditemukan hal yang tidak sesuai dengan keamanan dan kesehatan pangan, maka si pemohon akan dinyatakan gagal. Sebaliknya, apabila dinyatakan lulus selama masa pemeriksaan, si pemohon akan mendapatkan izin produksi pangan industri rumah tangga dengan diterbitkannya sertifikat PIRT. Yang perlu diingat adalah izin PIRT dengan satu nomor yang tertera hanya berlaku untuk satu produk saja. Sementara untuk produk yang lainnya maupun varian rasa lainnya perlu diajukan permohonan izin PIRT yang berbeda.